wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ban illa ma ja'altahu sa'ba wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan pengajian dan materi kita pada malam ini adalah materi secara khusus terkait dengan hari Asyura. Ya, karena hari ini adalah hari ke-9 Muharram, besok 10 Muharram. Sekalipun memang selama ini kita sudah banyak tahu tentang bulan Muharram, begitu juga 10 Muharram, tapi tidak mengapa kita jelaskan semua itu ya seperti yang sudah dituliskan oleh para ulama kita. Ya. Di dalam kitab yang kita baca ini ada penjelasan khusus tentang hari Asyura dan kemuliaan-kemuliaan Asyura itu. Ya. Pertama kata guru kita di sini, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu su'ila an shaumi yawma Asyura faqala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama yawman yataharra fadlahu 'alal ayyami illa hadzal yawm wa hadzal syahr. Jadi ada satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas. Beliau itu pernah ditanya tentang puasa hari Asyura. Ya. Apa kata Ibnu Abbas? Dia mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama yauman yataharra fadlahu 'alal ayyami illa hadzal yaum wa hadzal syahr." Aku, kata Abdullah bin Abbas, tidak pernah melihat Nabi itu berpuasa ya, di mana betul-betul dia mencari kemuliaan puasa itu, keutamaan puasa itu ya, dari hari-hari yang lain kecuali adalah hari ini, kata Ibnu Abbas. Yang dimaksud adalah Yaumu Asyura, hari Asyura. Ya, wa hadzal syahr, dan bulan ini yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Ya. Oleh karena itu guru kita di sini mengatakan, wa shaumuhu li fadlihi kana ma'rufan bainal anbiya'i alaihimus salam. Sehingga puasa Asyura itu adalah sesuatu yang masyhur, ya, artinya sudah menjadi kebiasaan ya di kalangan para nabi-nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betuanna malariyada nih
Ya. Nareko ulang Asyurai ya rega hari Asyura. Para nabi-nabi itu kata guru kita di sini mereka itu juga berpuasa. Ya, wa qad samahu Nuhun wa Musa alaihi wassalam. Ya. Seperti katanya Nabi Nuh dan Nabi Musa itu berpuasa pada hari Asyura. Ya. Ini dikuatkan oleh satu hadis. Jadi hari Asyura itu atau 10 Muharram, ya, saya perlu jelaskan Bapak Ibu sekalian bahwa yang dimaksud dengan Asyura itu menurut pendapat mayoritas ulama dan itu yang paling kuat adalah 10 Muharram. Tetapi ada pendapat lain bahwa yang dimaksud dengan Asyura itu adalah hari ke-10 tergantung bilangan pertanggalan gitu. Ya. Jadi tidak selamanya katanya yang dimaksud dengan hari ke-10 itu jatuh pada hari atau bulan Muharram. Itu disebutkan di dalam kitab yang kita baca ini, ya, Lataiful Ma'arif karya Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ya. Jadi bukan 10 Muharram yang dimaksud dengan Asyura menurut sebahagian kecil ulama. Tapi mayoritas ulama itu mengatakan bahwa Asyura itu 10 itu adalah 10 Muharram. Dan itulah yang kita perpegangi sampai hari ini. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Yaumu Asyura kana tasumuhul anbiya'u fasumuhu antum nasa nabitta. Majappu inasa ngero as-sona Asyura, artinya hari ke-10 itu adalah hari di mana para nabi ya terdahulu itu juga berpuasa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fasumuhu antum, maka puasalah kamu juga wahai sekalian para sahabat. Ya, tentu sahabatnya yang dimaksud antum di sini, tapi bukan berarti lil hasr, bukan hanya sahabat yang ditujukan, tetapi kita juga para umatnya, generasi yang datang setelah para sahabat, ya, salawatullahi alaihim. Ya. Ada satu hadis lagi yang disebutkan, ya, wa kad kana ahlul kitab yasumunahu. Jadi para ahlul kitab itu juga dia berpuasa pada hari Asyura itu. Siapakah yang dimaksud dengan ahlul kitab? Ya, kata ulama yang dimaksud dengan ahlul kitab itu adalah ya Yahudi, Nasrani. Dan kita juga orang-orang Islam ada ahlul kitab. Mereka punya keyakinan yang dibawa oleh seorang nabi yang difasilitasi, diperkuat dengan wahyu atau kitab. Itulah ahlul kitab. Punya kitab yang diturunkan dari langit yang disampaikan oleh seorang nabi. Itu ahlul kitab. Ya. Jadi para ahlul kitab yang punya kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada seorang nabi dari mereka itu, mereka juga berpuasa pada hari Asyura. Wa kadzalika Quraisyun fil jahiliyati kanat tasumuhu. Begitu juga orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah itu juga mereka berpuasa pada hari Asyura. Jadi baik orang-orang Quraisy maupun ulama para nabi-nabi terdahulu dan pada umumnya ahlul kitab semuanya berpuasa, ya, atau sudah menjadi kebiasaan di kalangan mereka itu berpuasa pada hari Asyura. Ya. Ada seorang sahabat, ya,
bertanya kepada Ikrimah, ya, Asyura ma amruhu, itu Asyura apa sih memang masalahnya itu Asyura? Jadi bin Saleh ini mengatakan kepada Ikrimah, ya, Ikrimah yang dimaksud di sini adalah Maula bin Umar, karena ada dua Ikrimah yang masyhur. Ada Ikrimah anaknya Abu Jahal, tapi bukan itu. Kalau orang bicara tentang agama, Ikrimah Maula ibni Umar yang dimaksud, dia adalah dari kalangan sesungguhnya seorang budak, tapi dibukakan hatinya oleh Allah. Dia masuk Islam dan menjadi seorang ahli dalam masalah agama. Ya, dia pernah ditanya tentang agawe sitongat-tongan na masalah na ero Asyura, magin ang karitala Asyura. Aga nasa qala aznabat Quraisyun fil jahiliyati dhanban fa ta'azama fi sudurihim fasa'alu ma taubatuhum kila saumu Asyura. Jawabannya adalah orang-orang Quraisy itu pernah melakukan dosa pada masa jahiliyah. Ya, artinya ada dosa mungkin dianggap mata belanda kayaknya dosa anak. Akhirnya mereka itu terbebani dengan dosa itu. Maksudnya dia nama tenang hatinya gara-gara dia melakukan dosa itu, sekalipun di sini tidak disebutkan. Tapi orang-orang jahiliyah yang seperti kita tahu, memang banyak hal-hal yang sangat-sangat apa istilahnya itu tidak manusiawi mereka lakukan. Termasuk misalnya mereka itu menguburkan anak perempuan mereka, ya, dalam keadaan hidup-hidup. Ya, paling tidak mungkin dosa seperti itu. Ya. Jadi nalemma tua-tua anak makun rena, ya, cek di acilakangan dalam satu keluarga. Menurut keyakinan orang-orang jahiliyah itu, kalau ada keluarga mereka lalu kemudian ada seorang perempuan melahirkan seorang anak perempuan atau bayi perempuan, itu tanda-tanda kesialan, sehingga mereka itu, ya, harus menguburnya secara hidup-hidup. Ya, bahkan banyak sahabat yang juga pernah melakukan hal yang sama, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengubur anak perempuannya. Tama seleng, kadang dia menangis tanpa dia sadari. Ditanya, kenapa engkau wahai Umar menangisi? Apa yang menyebabkan kamu menangis? Ngerang-ngerangin nasa kedo-kedoku riolo. Magi na lewat dongok-dongokku, engkau anakku kasih makun rebecu. Saya kuburku, saya kubur hidup-hidup gitu. Ada sejarah atau ada riwayat mengatakan anaknya Umar yang perempuan itu sejak dia dilahirkan dia tidak tahu, ya, dia tidak tahu kalau ternyata anaknya itu seorang perempuan. Saking sayangnya itu mamanya, nasukbui dena poda-podangi Umar makada anak makunreb jajian, sampai anak itu, ya, sudah pintar bicara. Jadi selama itu dia dikasih pakaian laki-laki. Kone teh bapak wah urane mah baju urane. Nah, itulah kemudian dia jalan kemana-mana. Suatu ketika anak ini jalan bersama dengan bapaknya Umar bin Khattab. Dia mau pipis, mau buang air kecil, terpaksa. Disitulah katanya Umar melihat bahwa ternyata ya anakku tadinya burane makon rai. Maka disitulah dia menguburkan anak perempuannya itu. Koni romon rokada teri, koni ngerang yero, ado ngoren, ya, ya, luar biasa.
Inilah kira-kira seperti ini dosa yang dilakukan orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy, sehingga mereka itu merasa bersalah gitu. Fasalu ma taubatuhum. Ya, sehingga mereka itu bertanya-tanya untuk bertaubat dari dosa seperti ini agak mesti dipigau. Itu. Ya, dengan dosa yang begitu berat, dengan dosa yang begitu besar, kira-kira taubat seperti apa yang mesti kita lakukan supaya dosa-dosanya itu bisa dihapus? Nah, yang nakutanan. Kila saumu Asyura. Ada yang mengatakan bahwa itu bisa dihapuskan dengan puasa Asyura. Jadi puasa Asyura yero resepna. Kalau kena sepacingi dosamu, ya puasa ko pada hari Asyura, yaumul ashiri minal Muharram. Ya, tepatnya hari ke-10 daripada bulan Muharram. Lalu kemudian guru kita di sini menjelaskan lebih lanjut, wa kana lin-nabi fi siyamihi arba'a halat. Jadi untuk puasanya Nabi sendiri tentang Asyura ini ada 4 model. Nasan dari guru Imam Ibnu Rajab. Jadi puasanya Nabi terkait dengan Asyura itu ada 4 model, 4 macam. Al-halatul ula, yang pertama kata guru kita di sini, annahu kana yasumuhu bi Makkah wa la ya'muru an-nasa bis-shaum. Jadi Nabi katanya itu model pertama puasanya itu adalah ketika beliau itu masih di Makkah, artinya dia belum hijrah, dia pernah hijrah Nabi itu Nabi berpuasa kalau hari Asyura. Tetapi la ya'murun nasa bis-shaumi, Nabi tidak memerintahkan kepada yang lain untuk berpuasa. Betuana alena tomi bahwa mapuasanya ini dena perintangi, dena pak gurangi makadai pada puasa mana ku kalaki de. Itu yang pertama kata guru kita di sini. Ya. Yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madinata wa ra'a siyam ahli al-kitabi lahu wa ta'zimuhum lahu wa kana yuhibbu muwafaqatahum fima lam yu'mar bihi samahu wa amara an-nasa bisiyamihi. Kesimpulannya, ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah dan Nabi melihat para ahlul kitab itu berpuasa, karena di Madinah itu kan banyak ahlul kitab, orang-orang Yahudi di Madinah itu banyak. Ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Taglub, ya, ada Yahudi Banu Kainuka, lain-lain mana ngiro, maka kelompok-kelompok mana. Tapi mereka itu pada dasarnya semuanya berpuasa. Ya, jadi ketika Nabi datang ke Madinah, dia melihat, pada mau puasa mana kita tahu kue. Lalu Nabi berpuasa. Wa amara an-nasa bisiyamihi, dan sekaligus memerintahkan kepada para sahabat orang-orang Islam itu untuk juga berpuasa. Jadi waktu nak di Mekah, dia nak berpuasa, dia nak perintangi sahabat-sahabat lain untuk berpuasa. Tapi bukan berarti bahwa ketika misalnya ada sahabat yang mengikuti Nabi, juga tidak dilarang gitu. Dia tu nak canggih Nabi tak nak yakin dia mina perintangi, ya. Tapi ketika di Madinah memang Nabi itu sambil dia sendiri yang berpuasa, dia juga mengajarkan, menyampaikan, ya, menganjurkan agar orang-orang Islam itu juga berpuasa pada Asyura itu. Itu yang kondisi yang kedua. Yang ketiga, ya, al-halatus tsalitsah annahu lamma farada atau lamma furida siyamu syahri ramadhana taraka an-nabiyya amra ashabihi bi siyami yauma asyura wa ta'kidahu fihi. Ya.
Tetapi katanya ketika puasa Ramadan itu diwajibkan, maka Nabi itu tidak lagi memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Ya. Tapi istilahnya Nabi itu tetap mengatakan kepada para sahabat, "Faman ahabba minkum an yasumahu falyasum." Ya. "Wa man kariha falyada'hu." Siapa yang suka puasa Asyura silakan puasa. Yang tidak mau ya sudah, jangan. Tidak perlu, begitu. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang keempat ini disebutkan anna nabiyya azama fi akhir umrihi ala an la yasumahu mufradan bal yadummu ilaihi yawman akhara mukhalifatan li ahli alkitabi fi siyamihi. Ya. Ini yang keempat model terakhir, bahwa Nabi itu sangat ingin di akhir-akhir hayatnya untuk tidak berpuasa pada 10 saja Muharram, tetapi dia ingin menambahkan 1 hari selain daripada 10 Muharram itu untuk supaya tidak sama dengan praktek ahlul kitab, ingin supaya berbeda dengan ahlul kitab. Nah, sehingga Nabi mengatakan begini, la in bakitu ila qabilin la asumanna tasi'ah. Ya, jikalau aku masih hidup tahun depan, maka aku akan berpuasa pada hari ke-9. Jadi sebenarnya Nabi SAW, ya, kalau kita merujuk ke riwayat yang ada, hadis-hadis yang ada, Nabi itu hanya ingin puasa pada hari ke-9 kalau beliau masih hidup. Tapi ternyata ya Allah berkeinginan lain. Sebelum tahun depan, bulan Muharram, Nabi sudah wafat. Akhirnya kan dia tidak berpuasa pada hari ke-9. Nah, sekarang kan pertanyaannya, kita puasa hari ke-9? Puasa. Ya, kenapa puasa hari ke-9? Itu tadi ya, untuk kita apa istilahnya? Ya, berbeda dengan orang-orang Yahudi. Ya. Yang terakhir sebagai pengantar, ya, wa qad ikhtalafa al-ulama radhiyallahu anhum hal kana shaumu yawma Asyura qabla fardhi syahri Ramadhan wajiban am kana sunnatan muakkadah. Ya. Jadi ternyata diperselisihkan ulama. Nah, sabayero puasa Asyura itu lebih duluan ketimbang perintah puasa bulan Ramadan. Nah, di sini dijelaskan apakah puasa Asyura sebelum perintah wajib puasa Ramadan itu turun hukumnya wajib atau hanya sunnah saja? Ya. Nah, di sini ada 2 pendapat. Wa madhhabu Abi Hanifah annahu kana wajiban. Mazhabnya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa puasa hari Asyura itu hukumnya wajib. Ya, jadi wajib hukumnya puasa Asyura sebelum turungi perintah puasa Ramalangi. Ya, itu artinya wajib. Berarti kalau ada orang tidak berpuasa pada hari Asyura itu berarti digolongkan sebagai orang yang telah melanggar alias dosa begitu. Ya, sekalipun sebenarnya Abu Hanifah itu membedakan istilah wajib dengan fardu. Ya, istilah wajib dengan fardu itu dibedakan. Kalau dalam istilah-istilah
ulama mazhab yang lain itu tidak membedakan antara fardu dengan wajib. Ya. Wa huwa zahiru kalamil Imam Ahmad wa Abi Bakar al-Asram. Ini juga pendapatnya Imam Ahmad yang paling kuat, ya, dan Abi Bakar al-Asram, bahwa hukum puasa Asyura sebelum perintah puasa Ramadan itu wajib hukumnya. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah bal kana mutaakkid al-istihbab faqat. Ya, tapi mazhabnya Syafi'i mengatakan bahwa puasa Asyura sebelum perintah Ramadan itu hanya dianjurkan saja, tidak sampai menjadi wajib. Ya. Saya kira ini sebagai pengantar, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya pembahasannya masih banyak sekali. Ya, tidak cukup kalau hanya satu kali begini. Insya Allah kalau kita panjang umur dan memang masih memungkinkan, nanti kita akan jelaskan lebih rinci, lebih detail tentang kemuliaan yang dikandung atau yang ada pada hari Asyura itu. Ya, saya kira itu barangkali, dan insya Allah kita masih ada waktu, ya, kita gunakan untuk ya, tanya jawab. Siapa tahu ada yang ingin berkomentar, boleh, silakan saja. Terima kasih. Ini berkaitan dengan puasa Asyura, di mana istilahnya menunjukkan ada selisih antara yang dilakukan oleh anak kita dan kita. Artinya kalau misalnya kita mau melakukannya itu sebenarnya 10 atau 10, 11. Anggota ini bisa juga 10, 11. Ini memang sesuatu yang sunnah. Tetapi ini istilahnya ketika ada kesempatan kemudian kita tidak melakukan itu, kita rugi. Ini seperti itu. Jadi ini saya bertanya di sini. Ini kadang-kadang tidak bisa di dalam masyarakat kita itu, kalau sebelum Muhammad itu dia melakukan sesuatu yang misalnya sudah kebiasaan, dia ada di sini seperti belajar alat-alat yang kabur, jadi bagaimana Pak Dokter melihat ini dari sisi agama, maksud juga yang berkaitan dengan itu istilahnya menyediakan lebih berubah. Jadi ini mungkin bisa ada juga menjadi pertanyaan di masyarakat kita, ketika sana komunikasi cara seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertama saya menjelaskan bahwa adat kebiasaan itu juga sebenarnya diakomodir, ya. Di dalam agama itu adat itu juga tidak selamanya juga harus dibuang. Nah, kita kasih contoh. Taruhlah misalnya tradisi kita di Bugis hari 10 Muharram, ya, lokemak balanca. Ya, kalau sekedar pergi belanja begitu, apa salahnya? Hah?
Tidak ada salahnya. Kalau hanya sekedar pergi belanja, bilang kenapa bukan di bulan lain? Bilang nasabah, napaki elok. Itu mentradisi. Kalau hanya sekedar mentradisi begitu saja, tidak ada niat ya yang lain-lain dibalik itu, tidak ada masalah. Sama dengan ini kan, kita sementara pengajian begini, bagi-bagi kue kan, 9 Muharram boleh tidak? Boleh sekali, karena yang dibagi juga enak gitu. Sambil belajar makan gitu, ya kan? Jangan kita terlalu sensitif, karena ada orang itu terlalu sensitif. Ya, ada orang terlalu sensitif. Tidak boleh macam-macam yang dilakukan, yang dicontohkan. Sampai ada menulis di WA. Saya baca, dia mengatakan di situ, ini mahasiswa dari Madinah ini. Dia mengatakan di situ termasuk, dia bilang tidak boleh orang bersedekah khusus pada 10 Muharram itu. Saya bilang ini anak tidak pernah baca kitab. Justru dianjurkan orang bersedekah pada 10 Muharram. Ada hadisnya loh. Bida katanya. Ini yang begini-begini. Kodena menasari sesemu aja mupawi. Pada cece bamu tahu itu kondisinya. Dia bilang bid'ah. Kalau ada orang bersedekah secara khusus pada bulan Muharram. Dia bilang ini anak mungkin. Dia pernah baca kita anak apa nih? Ya memang baru S1. Ya, belum. Ya, jadi itu males-males itu mau bicara pam biasa di toko di WA. Itu baru S1. Ya artinya kumelo ki mau bicara maka ada siaga nih kita nak baca di mau bila kenapa sih? Tapi begitu semangatnya, langsung dia yang saya sayangkan itu kan dia mengatakan bid'ah. Justru terbalik, dianjurkan, dan ada hadisnya. Dalam kitab ini ada dijelaskan. Nah, itu. Jadi saya kembali ke persoalan kebiasaan. Al-'adatu muhakkamah, kebiasaan itu kadang menjadi hukum. Ya, yemi ko magkadaki niga tahu dena lokama balanca ko 10 Muharram repa manangi bempana misalnya. Kasero-sero loka dili patapi aga piro ya aga katuan ilumannya terima iro oleh itu dia kena bosi. Aku sekedar belanja begitu, apa susahnya, apa salahnya? Sama dengan orang yang naik haji dia pergi belanja di pasar Seng, belanja ini belanja itu. Denangka na menre haji nabi ta meli cere denangka utaneki jamaah haji kita orang Indonesia terutama melini cere melini kuange utaneki biasa ko utun na menre nabi ta menre Makkah meli cere jadi no di meli cere tahu na sama dia nak kena contoh kami nabi ta bawatan ada orang itu begitu letterlet sekali. Begitu kebiasaan. Jangan kita langsung bilang syirik. Wah, itu syirik itu punya konsep tersendiri. Ya. Langsung bilang syirik. Maka dena wadi. Panas sayolo. Makanya tu maka depan ritai al-hukmu bisyai'i far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu harus jelas dulu ada masalahnya. Dena wadi kita pemakai luka mabalanca yano 10 Muharram. Wah, pada masa Nabi tidak ada, itu haram hukumnya, itu begini. Tidak begitu caranya. Dilihat dulu. Jadi itu masalahnya. Luka kita mabalanca kau kamu melo, kau dia mau makan dia balanca kamu tu didelik. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa.
Itu biasanya pada waktu biasa ini makuket ini tradisi sejak dulu. Ya, ada istilah di masyarakat kita musim nikah kapan? Setelah Lebaran. Kalau ada teman nikah kor. Setelah bulan haji, kalau ada tuh botikur. Ya kan? Magai agak sabana nami ka tumapa botiku purai ulasul haji. Ya dia tu wisang tapi paling tidak maka dia aja jolo mapa botin sabak mendre keluarga Mekah boleh dikasih matu supaya pada kemana nih. Itu kan sesuatu yang baik gitu. Ya, itu urf, itu kebiasaan. Ya. Itu kebiasaan. Dan hukum itu kadang berubah dengan berubahnya kebiasaan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menulis satu kitab namanya I'lamul Muwaqqi'in. Itu kitab usul fikih. Ini mazhab Hambali. Ya, bahwa hukum itu kadang berubah kalau berubah adat, berubah kebiasaan. Makanya ulama-ulama dulu itu begitu. Imam Syafi'i itu punya pendapat fikih sedikit agak beda ketika dia tinggal di Irak dengan setelah dia ke Mesir. Gitu. Termasuk contoh perempuan-perempuan masa haidnya itu seperti apa. Gitu. Karena itu dipengaruhi oleh kondisi. Ya, makanya seperti itu. Jadi begitu penjelasannya. Padahal misalnya sian rupa denre bepa di anu. Pitun rupa gak Baswar? Ya pitun rupa ya. Itu kan kebiasaan. Cuma memang apa dibalik pitun rupa itu yang perlu memang ditanyakan. Magina pitun rupa, magina dena telu, magi dena 5, ya, magina mesti itu ada apa dengan angka 7, mana dena serah, serah kan lebih magaloi ceme nasa tawe, ya kan? Ya aku maka deh pitu nasa ba ilan na si minggu pitu ngeso, ya. Jadi tasyaso cidi si rupa senu-senu kan tapaul. Apakah kita menghukumi kalau itu sesuatu yang terlarang? Harus dikaji dulu. Ya, tidak boleh langsung ada kesimpulan bilang dilarang gitu. Manasa payolo. Maka supaya makwe harus jelas. Ya, tapi untuk sementara ya dia itu bisa kada aga apa makna dibalik 7 macam kue itu, atau ada yang bisa menjelaskan Bu? Tak jelaskan, biar saya juga jelaskan bagaimana. Tapi kalau sementara ini ya karena memang itu sudah begitu Pak Yerwet tuwe pitun rupa agak-agak dibuat bepa jadi buah mana nih? Siapa tahu begitu ceritanya. Maka derwet tuwe riolo romai melo mak bepa ini tak namanya ada bahannya. Melo pasir di mana nih? Maka lelengam merasana jadi ini cek itu bepa, cek itu bepa, cek itu bepa. Akhirnya mantaji itu bepa. Siapa tahu begitu? Saya juga tidak tahu. Ya untuk lebih jelas-jelasnya nanti Baswar itu bisa melakukan penelitian tentang dibalik ya pitun rupa bepa apa hikmah dibalik itu. Perspektif hukum Islam gitu kan. Saya kira itu penjelasannya. Makasih. Ya. Ibu-ibu di belakang.
Ya, udah itu kita baca sedikit ini. Nah, terus selanjutnya, ya, kelebihan atau beberapa kelebihan hari Asyura itu, ada satu riwayat yang disebutkan di dalam kitab ini, ya, dari guru kita Yunus, ya, dari Abu Ishaq. Innal Muharram syahrullah wa huwa ra'sus sanati tuktabu fihi al-kutub wa yu'arrafu fihi at-tarikh wa fihi tudrabu al-warik wa fihi yawmun taba fihi qaumun fataba Allahu alaihim fala yamurru bika illa sumtah, yakni yauma Asyura. Jadi pertama kelebihan hari Asyura itu adalah pertama bahwa Muharram itu adalah syahrullah, dan Muharram itu dijadikan sebagai awal tahun. Ya, disitulah kitab-kitab itu ditulis. Kitab apa saja. Begitu juga sejarah dimulai dari situ. Ya, termasuk pencetakan uang perak itu juga terjadi pada bulan Muharram. Ada seorang yang berdosa lalu kemudian dia taubat, maka Allah menerima taubatnya. Ya. Selain daripada itu juga riwayat dari Ibnu Abbas bahwa wal yaumul ladzi tiba fihi ala Adam. Jadi hari Asyura itu juga adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kan Nabi Adam kan pernah melanggar, ya kan? Wala taqraba hadhihi syajara wa takuna minadh dhalimin. Ya, fawaswasa lahumus syaitanu ya anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Itu dia. Dilarang untuk mendekati pohon itu, tapi digoda oleh setan, dia dekati, akhirnya dikeluarkan dari surga. Ya, disinilah Adam melakukan pelanggaran, sekalipun sebagian ulama mengatakan bahwa itu pelanggaran suri. Ya, pakitami makadapigo idosa, tapi itu hikmahnya supaya ada alasan untuk kemudian bisa dikeluarkan dari surga. Pak kode gaga kesama kada salam memeto kota peloko dipasu, pastikan kenapa saya dikeluarkan, gitu kan? Itu kata ulama. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala itu mewahyukan kepada Nabi Musa, ya, untuk Nabi Musa untuk menyampaikan kepada para umatnya agar mereka itu mendekatkan diri kepada Allah, ya, pada hari Asyura itu 10 Muharram. Ya. Lalu kemudian termasuk kelebihan daripada Asyura itu adalah, ya, ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam ini dikeluarkan oleh Allah dari surga, ya, itu dia merasa bersedih kurang lebih 300 tahun lamanya. Ya. Dia bersedih, ya, diturunkan dari
dari surga. Padahal di dalam surga itu dia bisa mendapatkan apa saja. Ya. Lalu kemudian ditanya, kenapa kamu menangis? Ini kata Jibril alaihissalatu wassalam, kenapa kamu menangis? Ya, dia mengatakan, kaifa la ubki wa qad ukhrijtu min dari ni'mati ila daril bu's. Bagaimana aku tidak menangis? Aku sudah dikeluarkan oleh Allah dari tempat yang paling nikmat ke tempat yang paling tidak nikmat begitu. Jadi itu yang membuat dia bersedih. Ya. Yang pada intinya dia diajarkan agar supaya dia berpuasa pada 10 Muharram ya, atau hari Asyura. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Pendito kalau makutana. Ya. Ya, saya kira cukup pengajian kita pada kesempatan ini, dan insya Allah mudah-mudahan ya kita diberi umur, diberi kesehatan, diberi kekuatan. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Fatihah. Shiratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.